peningkatan kefokusan semua ya. Kalau ibu bilang konsentrasi, semuanya jawab konsentrasi. Dimulai. Konsentrasi dimulai. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1. Kalau ibu bilang siang, 2. Kalau ibu bilang malam, setengah. Oke, semuanya udah tahu. Sekarang kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Malam, siang, pagi. Oke, sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Malam, siang, pagi. Oke, terima kasih. Ada ingat materi kita minggu lalu? Enggak lupa tuh. Oke, parah sih. Minggu lalu kita membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang masih ingat tanggal proklamasi? 17 Agustus tuh. Ya, 17 Agustus. Siapa yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Soekarno. Dan ini Hatta. ada yang ingat peristiwa awal dari proklamasi? Ingat Bu. Yang peristiwa? Ingat. Berarti masih ingat materi minggu lalu ya. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai hubungan sosial. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara majemuk. Indonesia terdiri dari beberapa pulau, beberapa provinsi yang akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus. Untuk mencapai kedamaian tersebut, kita memerlukan adanya hubungan sosial. Ada yang tahu hubungan sosial? Boleh? Terjadinya interaksi antar individu dengan individu lainnya. Oke, ada yang lain? Oke, jadi untuk menjadi negara yang maju itu kita memerlukan adanya hubungan sosial. Itu hubungan yang membalik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tapi pada pembahasan kali ini membatasi hanya dengan hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang mana tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah didik itu tahu apa sih hubungan sosial itu, apa faktor penyebabnya, apa faktor pendorongnya, dan bentuk-bentuk dari hubungan sosial tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ibu mau berrelaks dulu. Semuanya tutup mata. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, kasih tutup mata semuanya, fokus. Tarik nafas, hembuskan. Oke, habis tutup mata. Ingat kenapa kita kesini? Mau belajar, membanggakan orang tua. Jadi nggak ada yang boleh nggak fokus belajarnya. Semangat belajar, boleh bergerak. Baiklah, materi kita hari ini kita akan membahas mengenai hubungan sosial. Seperti yang gue bilang tadi, ada yang tahu pengertian dari hubungan sosial? Terjadinya komunikasi antara individu satu dengan individu lain. Baik, terima kasih Aina. Ada yang lain? Saling keterkaitan antara individu satu dan lainnya. Masih Syaida, ada yang lain? Baik, Ibu ambil saja kesimpulannya ya. Kalau hubungan sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk materi kita berikutnya Ibu akan bahas mengenai syarat dari hubungan sosial tersebut. Oke, mungkin Anda boleh lihat dulu video ini. Video Ibu tayangkan. Oke, ada yang bisa mengambil kesimpulan apa aja syarat dari hubungan sosial? Boleh ya? Pendampingan. Tentang
bimbingan. Ada yang lain? Adanya 2 individu. Oke, ada yang lain? Ini. Jadi cara dari hubungan sosial itu yang pertama adanya kontak fisik. Dan yang kedua adanya komunikasi. Dari video tadi bisa nggak kasih tahu apa sih kontak fisik dari video tadi? Mungkin Zaskia bisa memberi jawaban. Yang berbagi makanan tadi tuh. Saya berbagi. Ada berbagi. Jadi dia ada kontak fisik dulu kan, yang komunikasi ada yang bisa jelaskan? Tiga. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu bentuk hubungan sosial. Hubungan sosial ini memiliki 4 bentuk, yaitu yang pertama kerjasama. Yang kedua persaingan. Yang ketiga pertentangan. Dan yang keempat akomodasi. Dari 4 bentuk kerjasama, bentuk hubungan sosial ini ada yang mau berargumen gitu. Mana yang positif, mana yang negatifnya dari hubungan sosial ini? Jadi apa ya? Berlihat dulu. Kalau untuk positifnya kerjasama. Kalau negatifnya persaingan, tantangan, akomodasi. Kenapa dia bilang kerjasama itu positif? Karena bisa menjalin hubungan sosial yang baik. Kalau persaingan itu akan memisahkan akan memutuskan hubungan sosial antara. Baik, terima kasih kepada dia. Yang lain, contoh negatifnya? Syeda boleh, yang negatifnya? Menurut saya tadi itu persaingan dan pertentangan, Bu. Kenapa? Kalau persaingan itu bisa melibatkan diri dan energi, Bu. Terima kasih kepada Syeda. Jadi dari bentuk-bentuk hubungan sosial ini kita bisa tahu bahwa hubungan sosial itu nggak selalu positif gitu. Ada juga negatifnya. Contohnya tadi pertentangan akan menimbulkan konflik. Kita balik lagi ke materi sebelumnya, konflik sosial. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor pendorong. Untuk faktor pendorong ini ada 4, yaitu yang pertama imitasi, sugesti, empati, dan simpati. Oke, untuk yang terakhir yaitu faktor penghambatnya. Untuk faktor penghambat ini sendiri ada yang mempengaruhi, ada faktor sosiologis, ada faktor antropologis, dan faktor ekologis. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Yang Barishan Aisyah sampai Lia kelompok 1, Sukma dan Zaskia kelompok 2, Syaidah dan Raina kelompok 3, dan Devika sampai Reni kelompok 4. Untuk pembahasan kelompoknya kita akan membahas mengenai kerjasama, persaingan, pertentangan, dan akomodasi. Kelompok 1 akan membahas tentang kerjasama, kelompok 2 akan membahas tentang persaingan, kelompok 3 akan membahas tentang pertentangan, dan kelompok 4 akan membahas mengenai akomodasi.
Bu. Oke, untuk materi kelompoknya tadi kan sudah dibagi tuh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang membahas tentang bentuk-bentuk dari hubungan sosial. Nanti ibu akan melemparkan balon, yang dapat balon, kelompok yang dapat balon harus menjawab pertanyaan yang sudah ibu siapkan dalam kuisis. Baik, Bu. Jadi itu kan nanti bahas kelompok bentuk. Jadi siapa yang soal tentang materi kelompok berapa nanti dia jelaskan. Contohnya soal nomor 1 tentang kerjasama, maka kelompok 1 menjelaskan kerjasama itu ini dan ininya. Ada paham? Ada. Oke. Jadi enggak sekalian itu bilang. Nah, YouTube. Dengar, Bu, dengar. Yang musiknya mati nanti jawab pertanyaan ya. Kita mulai 1, 2, 3. Ayo jawab pertanyaan dulu. Ya, sudah aja jawab pertanyaan. Pasti terjadinya kalau misalnya ada 3 yaitu persaingan, konflik merupakan kontravensi merupakan 3, Bu. Proses sosial di mana sekelompok manusia memperebutkan barang atau sesuatu yang sama, Bu. Oke, coba tekan. 3. Betul. Salah beda. Kita lagi aja pertanyaannya, nanti yang benar baru dijelaskan. Lagi. Lempar ya. Oke, kita mulai lagi ya. Dengerin musiknya. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu digantung. Tadi udah gambar ya, Bu. B, C, Bu. Sekali lagi ya, boleh lagi. Ada ya, ada ya. Cepat mulai 1, 2, 3. Cicak-cicak dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk.
Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin cuma di situ dulu pembelajaran kita. Untuk ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari hubungan sosial ini? Saya Bu. Boleh? Hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik antara satu individu sama individu yang lainnya. Oke, Yang terima kasih. mana ada kayak hubungan sosial kayak kontak fisik maupun komunikasi. Lalu kayak ada kerjasama, persaingan, pertentangan, dan akomodasi, Bu. Baik, dari pembelajaran kita tadi, menurut anak-anak hubungan sosial itu positif aja atau ada juga yang negatif, ada yang positif? Ada negatif, ada positif, Bu. Oke, kenapa gitu? Bisa jelaskan satu Jessica? Karena emang satu hal itu emang ada dua arah tuh, ada yang negatifnya, ada yang positifnya kayak hubungan sosial, ada pertemanan, ada juga pertikaian gitu. Oke, yang bisa kita lihat dari bentuk-bentuk konflik sosial tadi. Mungkin materi kita cuma sampai di situ. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai imigrasi. Anak-anak siap tentang imigrasi, pengertian dari imigrasi, bentuk-bentuk imigrasi tersebut, dan contoh dari imigrasi tersebut. Dan untuk PR-nya, Anda bisa buka KPD halaman 14 yang membahas mengenai konflik hubungan sosial. Mungkin hanya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.